Satu lagi Pak, Garut kemarin-kemarin sempat viral tuh karena katanya akan membuat sebuah film Indonesia Korea gitu Pak. Dan yang akan menjadi aktornya adalah aktor ternama Korea Kim Bum gitu Pak. Kim Bum dan Maudi sebagai aktor utama itu sudah oke. Ini saya bilang benar atau tidaknya, tapi memang mungkin juga ya. Setiap hari 35 juta orang Indonesia nonton film Korea. Betul. Nggak tahu orang Garut jadi berapa ratus ribu yang nonton. Dulu yang namanya Kepala Dinas itu dia hanya dapat 4 juta tunjangan kinerja daerah. Sekarang menjadi? Sekarang 25 juta. Oke. 5 kali lipat itu Pak. 5 kali lipat. Ya. Makanya dimintai pertanggungjawaban. Artinya tidak ada alasan lagi untuk tidak bekerja dengan baik gitu. Dia punya mobil dinas, dia punya apa. Betul, saya kan kenapa di apel, wah bupati ngamuk-ngamuk di apel. Karena kalau ada suara itu, apalagi rakyat gitu. Saya aja yang di dalam sistem itu hanya ngamuk kayak gitu ya. Apa kabarnya nih Sobat Garut Update semua? Berjumpa lagi bersama saya Hakim Gani di program Garut Memilih. Garut Memilih ini kita hadirkan dari Garut Update untuk ikut meramaikan pesta demokrasi yang akan segera berlangsung. Dalam kesempatan kali ini saya ditemani oleh teman saya, Bro Elplan. Siap. Bro, sehat Bro? Alhamdulillah. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa, di mana kita berkesempatan untuk berbincang dengan the one and only Bapak Bupati Garut, Pak Rudi Gunawan. Ya, Pak, izin Pak. Sehat Pak. Hebat nih, anak muda hebat. Pak, semua ya. Nggak terasa Pak, 10 tahun berlalu begitu cepat gitu Pak. Aktivitas Bapak sekarang menjelang akhir-akhir masa kepemimpinan ini apa aja Pak? Ya tentu setiap pemerintahan ini kan punya target. Jadi kita tidak usah berteori lah bahwa orang hanya mengatakan bahwa Garut itu tertinggal sejak lama karena IPM-nya yang kecil. Ya. Ketika 2014 saya masuk, IPM Garut itu 62. Siap. Dan kita mencoba untuk mengejar ketertinggalan dengan IPM 62 dengan angka kemiskinan masih di atas 13%. 13%. Nah, 2019 sebenarnya di periode pertama saya sudah bisa menaikkan IPM ini tertinggi di Jawa Barat. Siap. Jadi kenaikannya tertinggi di Jawa Barat di antara IPM yang lain, malahan kami di seluruh Indonesia. Malahan BPS mengeluarkan pada tahun 2016 kita mencapai puncak kejayaan Garut, di mana IPM naik tertinggi, laju pertumbuhan ekonomi juga tertinggi melewati rata-rata Jawa Barat. Ini baru dalam sejarah. Nah, 2019 angka kemiskinan kita itu sudah menyentuh angka dari 13 turun 5% tertinggi juga, yaitu 8,8%. Tahun 2019, IPM kita sudah di angka 66. Nah, barulah terjadi COVID-19, kita tidak tahan. Akhirnya di tahun 2020 pada saat rilis, kita jatuh IPM kita stagnan, tidak naik, tapi malah turun sekian persen, enggak ya, bukan sekian persen, ada 0, sekian persen. Tapi yang jatuh itu sampai dengan 2 digit itu adalah angka kemiskinan menjadi 10,8. 10,8. Nah sekarang kita mulai turun lagi menjadi 9,7. Persoalan yang hakiki di Garut itu adalah saya karena sering ke daerah, kita infrastruktur kita tidak bagus. Coba lihat, tidak pernah terkoneksi. Pergerakan barang hasil pertanian itu tidak bisa bergerak cepat dan efektif, efisien. Karena bagaimanapun juga semua harus efektif dan semua harus efisien. Misalnya dengan jalan yang rusak di desa-desa, yang jalan desa di Garut itu lebih daripada 2.500 km. Meskipun ada dana desa, itu tetap tidak akan bisa tertangani. Nah, sekarang saya sudah mau selesai. Kondisi kita ya, meskipun sekarang ini kami dinyatakan sebagai kabupaten penerima insentif fiskal tertinggi di seluruh Indonesia. Ada SK Menteri Keuangannya, buktinya ada. Ini membuktikan bahwa beberapa poin yang menyangkut dengan satu strategi menurunkan angka kemiskinan ekstrim dan pelaksanaannya Garut juara. Sampai dengan masalah yang berhubungan dengan penurunan stunting. Karena tahun 2021, Kang Hakim ya,
Saya juga terkejut, Garut itu angka stuntingnya 35% tertinggi di Jawa Barat. Nah, setelah itu saya melakukan langkah strategi bagaimana ini mempercepat penurunan, dan akhirnya sekarang kita adalah sudah menjadi kabupaten dengan angka stunting 17. Dari 30? Dari 35 dalam 2 tahun, 23 sekarang menjadi 17, dan terendah di Jawa Barat dalam konteks yang terendah masih ada, terendah daripada daerah-daerah yang angka kemiskinannya masih tinggi 2 digit. Jadi yang 2 digit itu kan ada 9 kabupaten, 2 digit itu di atas 10 ya. Itu Garut itu yang paling rendah 17. Dan kita pun ya dari 2 itu aja lah, 2 itu. Tapi Garut ini anak-anak muda harus tahu ya. Dan saya tidak akan dan termasuk Jawa Barat. Yang Indonesia itu Jawa Barat. Jawa Barat itu dikatakan juara dalam investasi. Iya, Jawa Barat juara investasi. Tapi coba lihat, pendapatan per kapita dari PDRB-nya kecil, di bawah rata-rata nasional. Nasional, rata-rata pendapatan per kapita itu kan sekarang 5.000 US dollar atau sekitar 75 juta. Jawa Barat 43.000. Garut itu 28 sampai dengan 30.000 lah sekarang. Jadi sebagai orang Garut, kita dapatkan pendapatan per kapita hanya 30.000. 30.000 30 juta per tahun per kapita. 30 juta per tahun. Ya, 30 juta per tahun per kapita. Sebagai orang Jawa Barat, kita mendapatkan pendapatan per kapitanya 43 juta per kapita per tahun. Tapi sebagai orang Indonesia 75 juta per kapita per tahun. Nah, saya baru pulang dari Jepang. Jepang ini pendapatan per kapitanya adalah 39 juta per kapita per tahun. Tapi yang tinggi lagi adalah Swiss. Swiss itu adalah 80 juta. 80 ribu. Jepang itu 40.000 US dollar per kapita per tahun, sedangkan Swiss 80.000 per kapita per tahun. Kita hanya 5.000. Jadi kalau seandainya kita mau membandingkan apakah Indonesia itu maju dan sejahtera dan sebagainya, lihat aja pendapatan per kapitanya berapa. Makanya Bapak Presiden Jokowi ya itu selalu mengatakan, ayo kita ke income yang lebih tinggi lagi. Income sebagai negara yang mau menuju ke maju itu 10.000 US dollar per kapita per tahun. Jadi harus langkah. Jadi kalau untuk kesejahteraan hanya itu aja ukurannya. Satu, menyangkut mengenai masalah pendapatan per kapitanya berapa. Yang kedua, tingkat kemiskinannya berapa. Ya, ada lagi sekarang yang akibat kemiskinan, akibat jeleknya infrastruktur kesehatan, akibat jeleknya sanitasi, akibat jeleknya segala macam, itu adalah anak yang tumbuh tidak baik, itu stunting. Tadi kan sempat di-spill Pak, bahwa angkanya menurun dari 35 menuju ke 17. Boleh dibuka sedikit Pak, rahasia Pemda Garut dalam menurunkan itu gimana strateginya? Keberanian. Saya adalah bupati yang berani. Bolehlah. Ketika ada masalah itu, saya keluarkan anggaran untuk segera beli susu. Anggaran itu tidak nunggu babi, bu-babu, saya keluarkan dari BTT. Yang kita siapkan untuk BTT itu adalah biaya yang bisa dikeluarkan untuk bencana alam dan sosial. Ini kan sosial. Dan terus kita melakukan sungguh-sungguh. Orang mau ngomong apapun di Garut ini ya, banyak orang yang mau perhatikan, tapi tidak akan ada yang terbuka saya. Jadi ketika ada persoalan, adalah kepada pemerintah kok nggak kerja. Nah akhirnya kita ada bulan pencarian balita stunting, ada bulan penimbangan balita, semua entitas, semua stakeholder melakukan kerja ke satu arah, menimbang balita stunting, mencari balita stunting. Ada yang namanya TOS temukan, yang stunting, obati yang stunting, sayangi yang stunting, sampai dengan PNS ya, saya suruh kalian, ayo, ini ada anggaran dari BTT, bangun rumah yang dihuni oleh anak stunting. Kuncinya berarti kalau gitu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat harus cepat. Dan kalau kita benar, ngapain kita harus takut? Oke Pak. Nah tadi dia dikaitkan dengan PDRB, meskipun Jawa Barat, Kabupaten Garut sendiri berdasarkan data BPS Pak, tingkat PDRB-nya hasil dari pertanian, kehutanan kebanyakan Pak. Betul. Akselerasinya seperti apa dari Kabupaten Garut? Begini ya, jadi ketika saya masuk, pendapatan per kapitanya itu adalah 12 juta per kapita per tahun. Sekarang naik sudah 30. Yang kedua, PDRB kita itu hanya 37 triliun yang dihasilkan 40%-nya dari pertanian. Tapi dari hasil pertanian itu kebanyakan bukan juragan tani.
kebanyakan adalah peasant, buruh tani, bukan farm, buruh tani. Yang itu yang dijual dari Garut. Juragan dari Pasirwangi, ya Pak Haji siapa menjual sekian truk, kan hanya dia dengan hasil yang dijual dihitung, berapa yang dihitung dia. Tapi kan hanya Pak Haji satu orang yang menikmati uangnya. Tapi si Mak Emeh, Mang Kardi, Mang ini yang jumlahnya. Itu yang harus anak-anak Garut itu harus dibuka. Jadi saya ingin Garut Update ini yang kebanyakan milenial itu kritis di arah itu. Jadi kalau ada sekarang itu berapa sih kemampuan seorang gubernur yang sekarang calon jadi presiden, berapa sih meningkatkan pendapatan per kapitanya, berapa sih Pak Ridwan Kamil meningkatkan pendapatan per kapitanya, berapa sih Rudi Gunawan meningkatkan pendapatan per kapitanya. Semua ada strategi ya. Dalam pemerintahan itu ada yang live service, ada yang pencitraan, ada yang apa. Tapi angka-angka BPS itu nyata. By data ya, by data. BPS itu tidak bisa karena kita undang-undang kita ya itu mengatakan data yang bisa dijadikan pegangan itu data BPS, bukan data pemerintah daerah. Sebelum jauh lebih mengulas beragam kinerja Bapak di 10 tahun ini, Pak, kita sebagai anak muda mungkin mengenal Bapak karena Bapak adalah Bupati Garut. Tapi banyak teman-teman kita ini yang belum kenal nih siapa Bapak. Flashback sedikit Pak ke belakang. Kisah hidup seorang Rudi Gunawan itu gimana Pak? Dari mulai kecil sampai saya ini anak seorang hakim. Jadi Bapak saya itu adalah dulu langka orang masuk ke Unpad. Jadi ketika zaman gerombolan, nenek saya itu adalah seorang guru yang diangkat oleh Belanda tahun 1933. Saya lihat wisluitnya, dan Nek itu adalah salah satu turunan dari Kanjeng Dalem yang ketiga di sini. Nah, dengan kepedihan saat itu diserang oleh ini, maka bapak saya sekolahnya alumni SMP 2, SMA 5 Bandung, Unpad. Jadi hebat bapak saya, paman-paman saya itu hebat. Kawan saya ITB. Nah, saya dilahirkan karena di Wanaraja ya, saya lama di Wanaraja. Wanaraja Pride ya Pak? Iya, saya itu tidak bareng dengan orang tua saya, tapi saya nempel lah di rumah kakek gitu, dengan kakek, dengan paman. Sampai saya 1982 saya pindah ke Bandung ya untuk sekolah karena saya ingin jadi dokter. Awalnya tuh jadi dokter. Saya ingin jadi dokter. Saya itu mau persiapan jadi dokter. Saya sekolah di SMP 2 Garut sampai di SMA negeri. Saya pindah karena saya ingin menyesuaikan kualitas. Katanya dulu kualitas SMA Garut dengan SMA dari Bandung berbeda. Maka saya mau ikut bimbingan tes. Tapi saya masuknya Fakultas Hukum lah ya. Nah, setelah jadi Fakultas Hukum saya aktif. Saya aktivis. Jadi dulu aktivis ini adalah berargumentasinya baik. Iya Pak. Jadi tahulah di Unpad saya itu aktivis, gaulnya banyak, dan saya pernah jadi ketua Karang Taruna tingkat kecamatan Kiracondong di Bandung gitu ya. Saya aktivis lah. Dan saya setelah lulus ya, saya alhamdulillah saya mendapatkan kepercayaan menjadi lawyer salah satu konglomerat, yaitu BHS Group. Dan BHS Group, Hendra Raharja dengan Pak Eko Edi Putranto yang belakangan Edi Tansil, saya terlibat di situ. Saya menyelesaikan berbagai masalah hukum dan dianggap cakap lah. Karena dianggap cakap, saya punya kemampuan ekonomi sejak awal. Jadi kalau orang lain masih pakai motor, saya sudah pakai BMW M40. Tahun berapa Pak? Tahun 89. Jadi yang pertama datang ke Garut pakai Mercy itu adalah saya. Tahun 90. Tahun 90 ya itu Pak? Baby band. Dari sisi ekonomi saya ya. Karena apa? Karena saya berkembang ya dengan berbagai macam ya. Saya akhirnya aktif di HKTI dari dulu, dari 88. Saya aktif dan saya dalam 20 tahun ini saya aktif. Saya kenal di Jawa Barat dengan infrastruktur pertanian. Saya masih jadi ketua HKTI. Nah, ketika jadi Bupati Garut, saya sebenarnya dari perbincangan saya dengan Pak Siswono Yudhohusodo saat itu, saya kenal, Rud, kamu bisa untuk jadi bupati itu. Makanya saat itu saya dengan Golkar dan sebagainya, akhirnya lah dengan perjuangan pertama kali kita kalah dengan di putaran kedua ya. Putaran pertama tidak ada yang menang lawan saya. Pak Aceng Fikri di Kecandra di putaran pertama kalah sama saya. Kalau dulu belum ada undang-undang 30%, saya sudah bisa. Karena harus 30% di putaran kedua ya. Dulu itu yang menyokong saya Partai Golkar, Pak Dhani Setiawan, itu kalah sama
Pak Dede, Betul. artis ya, dan artis saat itu lagi Betul. kondisi lagi situasi yang mendapatkan apresiasi masyarakat. Saya tentu karena tidak pernah melihat bahwa persoalan adalah menjadi halangan, saya ikut lagi di 2013. Dan saya dengan Dr. Helmi kan memenangkan pilkada yang waktu itu 10 pasang calon. Spektakuler. 10 pasang calon itu belum ada di Indonesia. Melawan artis, ada yang dari artis-artisnya, ada pada di Dores, senior, ada segala macam. Itu persaingannya Pak? Ya, persaingan, dan saya waktu itu lawan incumbent ya. Lawan incumbent, Allah mentakdirkan saya menang, hampir kalah saya. Hampir kalah, menang. Daripada hampir menang, lebih baik hampir kalah. Nah, kita ketika ke Garut, secara pribadi saya banyak teman dan sebagainya, tapi fakta yang ada ya, Garut ini orangnya pada pinter di luar sistem. Orang yang di luar sistem ini pada pinter. Saya kan dari pergerakan, saya kan sudah jatuhkan bupati, kan selalu begitu. Betul, Pak. Ngegebriknya itu luar biasa. Tapi kalau kita yakin dengan visi, gebriknya luar biasa, Pak. Tapi saya menghormati. Di luar sistem merasa lebih pinter. Di dalam sistem ya birokrat merungkut begitu. Nah, itulah situasi Garut saat itu, padahal yang ada saat itu 2014 kita tidak pernah dinyatakan WTP. Untuk laporan akuntabilitas keuangan. Angka kemiskinan kita itu hampir menembus angka 14%. PDRB kita hanya 37 triliun rupiah. Ya. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi tidak pernah kita lebih dari 4,3%. Dan yang paling menginikan adalah IPM kita itu hanya 61. Persoalan saat itu. Tapi di luar pemerintahan, sampai saya pada waktu awal-awal tuh, ini yang pergerakan aktivis semua. Saya di depan DPR, saya masih ingat di DPR. Saya tidak gentar apapun. Saya tidak dipilih oleh mereka, saya adalah Bupati Garut dan saya terus. Karena mau apa lagi kita? Ya, semua sekarang itu semua bisa, apalagi sekarang APH. Buka 24 jam. Kenapa? Ini pakai ini. Dengan hitungan detik semua orang bisa perilaku. Orang itu tidak bisa mengatakan orang itu baik, tidak. Tidak ada orang yang baik, tidak ada orang yang sempurna di dunia kecuali Rasulullah SAW. Tidak ada lagi. Nah, tentu saya dalam konteks siapa saya memang asli Pituin, orang Garut. Istri saya pun itu dari bapaknya, dari buyutnya itu orang Cibatu ya, meskipun ibunya dari Sumatera Barat. Ibu dia itu ya ibu bapaknya dimakamkan di Wanaraja ya. Tentu saya bangga menjadi orang Garut, dan saya juga dengan segala kekurangan di periode kedua ini saya menjadi harapan untuk bisa mengejar ketertinggalan benar-benar. Saya ingin bangun stadion yang bagus, saya ingin buat 5 jalan arteri ya. Jadi yang sekarang itu bypass barat sudah, bypass timur nih tersendat-sendat terus yang GSW karena ke Wanaraja itu macet tuh. Di Suci itu macet. Terus lingkar luar Garut itu hanya baru sepotong, baru Jenderal Ibrahim Aji itu sebenarnya bisa sampai ke Darul Arkom itu lingkar. Dan satu lagi yang menjadi harapan kita ya, yang harapan saya itu adalah bypass utara. Bypass utara itu menembus dari sekarang ada di Limbangan Barat, pakai jembatan langsung masuk ke Malangbong. Itu sudah ada DED-nya. Tapi lagi-lagi 2020 kita menghadapi masalah COVID-19. Strategi kita dianggap baik, makanya kita dalam strategi itu disampaikan. Nah, kita itu akan menjadi juara 1 dalam teknik perencanaan dan pelaksanaan. Orang ngomong apapun mau bagaimana, tapi terakhir kali kegembiraan itu ada. Dan sekarang hadiah yang hampir 45 miliar ditambah 10-50 miliar itu saya gunakan sekarang ini adalah untuk membangun rumah anak yang yatim. Kami berikan beras, sekarang dibagikan. Kami lihat semua lah, semua bisa dilihat. Dan saya ingin sebenarnya generasi muda yang hebat-hebat ini melakukan pertanyaan yang tajam. Jangan ke saya saja, kepada para kepala SKPD. Kamu sudah melakukan apa? Kenapa? Saya buka aja di sini. Sekarang ini zaman saya. Dulu yang namanya kepala dinas itu dia hanya dapat 4 juta tunjangan kinerja daerah. Sekarang 25 juta.
5 kali lipat itu, Pak. 5 kali lipat. Iya. Gajinya dia dari pemerintah cuma 5 juta, 6 juta. Tapi dari daerah. Makanya dimintai pertanggungjawaban. Artinya tidak ada alasan lagi untuk tidak bekerja Iya. dengan baik gitu. Dia punya mobil dinas, dia punya apa. Betul, Saya kan itu kenapa jangan di apel, wah bupati ngamuk-ngamuk di apel. Karena kalau ada suara itu, apalagi rakyat, gitu. Saya aja yang di dalam sistem itu hanya ngamuk kayak gitu ya. Melihat itu, kenapa? Karena ketidakadilan yang diterima masyarakat. Ya. Saya misalnya kemarin, ada yang menanya, Pak, Bapak kan sakit jantung. Bapak harus selalu pakai insulin. Saya itu pakai insulin. Kenapa Bapak bisa sampai mau jalan pakai motor ke sini? Kan jalannya mau, saya ingin memastikan bahwa jalan ini dibuat, saya bilang. Oke. Untuk apa Bapak ke Gunung Jampang? Sebentar lagi mau pensiun, tapi saya tanggung jawab. Ini benar. Benar, saya sampai ada orang yang sayang sama saya, Pak, gitu, sayang gitu ya sama saya. Pak, jangan hati-hati kesehatan. Karena dia tahunya saya pingsan, saya di operasi jantung gitu ya. Saya pakai motor begini. Gitu. Dan tentu sekali lagi bukan ada apa-apa, saya ingin meyakinkan kalau jalan saya itu ke Gunung Jampang bagus, itu merdeka. Jalan ke Purwajaya dipenuhi bagus, itu luar biasa. Tapi saya kecewa luar biasa. Kenapa? Bahwa pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan saya. Banyak pemborong pihak ketiga yang tidak amanah. Yang ke Purwajaya, waduh, belum apa-apa sudah rusak lagi. Karena tidak sesuai harapan lebih ya, Pak. Saya ya, lihat banyak, Pak. Kan kita ini gini. Ini harus tahu bahwa pemerintah daerah itu mengkontraktualkan dengan pihak ketiga. Yang membuat itu kan pemborong. Kita punya uang 1 triliun dikontraktualkan, dilelang, di apa. Secara teknis pemborong. Banyak yang bagus kita apresiasi ya. Banyak juga yang asal-asalan. Tadi saya kepakean ilah. Pak, IG pasir lagi di dia. Di kepru nggak pakai itu. Di kepru di kita pakai rang-rang di gitu. Tadi saya ada videonya tuh. Pakai rang-rang dah. Nah itu, tapi bukan pemerintah daerah yang buat, tapi kontrak. Yang membuat itu adalah si pemborong ya kontrak. Jadi berbagai hal ya tentang Garut ini harus dijadikan dasar bagi kita bahwa boleh mengkritik, boleh apa untuk hal-hal yang substansi ya. Tapi juga harus melihat juga ke lapangan. Jadi siapa yang peduli misalnya, kayak kemarin Pak, saya minta paralon. Saya di sana besar, tapi paralon nggak ada. Warga di situ, aduh di MR gitu, kecelak. Jadi saya ada juga yang punya gitu ya, yang punya mata air, tapi saya HDP-nya nggak ada. Nah tentu saya sekali lagi ya sebagai warga Garut, sebagai Bupati Garut mengajaklah semua, saya mau berakhir, insya Allah ke depan ada pemimpin yang jauh lebih baik dari saya. Untuk itulah ikut memilih, ikut menentukan. Karena persoalan Garut itu adalah besar. Kita punya 2,7 juta penduduk. Ada harapan DOB, daerah otonomi baru. Baik selatan maupun utara, ayo kita dukung. Kalau itu merupakan strategi menuju meningkatkan pendapatan. Itu kan strategi. Menuju pendapatan. Bisa berbeda lah. Strategi siapa yang ada di sini, ini ada 8 orang. Mungkin berbeda lah sudut pandang membuat strategi. Tapi tujuannya kan sama. Mau kemana nih? Saya mau ke Jakarta. Lewat mana yang lebih cepat ya? Kalau jalan tol terjadi masalah karena mitigasi, misalnya tolnya tertutup. Saya mah enak jalan ka ditu we, rek jalan ka Cianjur gitu. Saya mah rek jalan ka Purwakarta. Strategi bisa banyak. Saya mau di jalan ka dieu ka tol ge Sugana berbagai macam. Tapi tujuannya tetap mau ke Jakarta. Nah, generasi muda Garut ya harus berpikir juga kritis tetapi argumentatif. Jadi apa sih tugas pemerintah? Apa tugas warga negara? Karena begini, di kita, saya pasti tidak disukai, kalau ngomongan saya pasti tidak disukai. Ini PAD aja kecil. Karena banyak restoran dan hotel tidak membayar sebagaimana mestinya. Padahal misalnya pajak daerah yang 10% itu titipan. Banyak yang restoran-restoran yang gede tapi jauh lebih kecil daripada Kentucky. Karena Kentucky itu sistem, tiap hari Kentucky itu bisa, 1 bulan itu bisa 100 juta. 100 juta, Pak?
Tapi restoran yang gede ya, orang yang datang dari Jakarta pesen pais, kalau ikan tuh mau pepes ikan, mau bakar ikan, mau goreng ikan, mau apa, itu hanya bayar 1 bulan itu 1/3 daripada Kentucky. Nggak masuk akal itu. Sangat tidak masuk akal, dan dia itu saya tidaklah dia mau apapun, kalau ada itu ingetin lah bahwa bukan soal itunya ya. Jadi ada yang digelapkan gitu. Yang orang yang datang ke Kentucky adalah orang tua Garut yang punya duit 200.000 lah dari Karangpawitan, dari Banyuresmi, dari mana kan sudah terukur, bawa anak 2 motor boncengnya. Tapi kalau datang ke restoran-restoran itu, orang Jakarta yang datang, jus, kopi lagi tambah. Oh ini ada pepesnya, ada. Oh, saya tambah bakar ikan lagi kan. Kalau di situ itu kan berapa neng? Tapi karena sistemnya bagus. Dan saya ini bener. Di sini kan ada Starbucks. Saya kaget. Starbucks itu 1 bulan bayar ke saya, ke Pemda Garut itu dalam 1 bulan. Ini 1 bulan itu 48 juta. Artinya ada 500 juta orang Garut ya yang ngopi di Starbucks. Tapi semua warung-warung kopi di sini, semua warung-warung kopi, saya semualah, mungkin ada 40 warung kopi, itu hanya bayarnya sekitar 35 juta. Yang 50 warung kopi 35 juta. Yang 1 warung kopi karena menggunakan sistem 35 juta itu diakumulasi semuanya. Iya, 35 juta. Yang ini makan Mas bayar itu kan sudah masuk langsung di ini kan, karena sistem ini kan franchise ya. Itu 48 juta 1 bulan. Lebih besar ya, Pak? Lebih besar ya. Kata saya lebih besar yang 1 Kentucky. Solari itu gede. Yang di sini, yang di Ramayana itu bisa mengalahkan yang restoran gede-gede yang ada di luar itu. Termasuk rumah makan Padang. Ya, maksudnya Pak Bupati berbicara demikian karena memang untuk membangun Garut yang lebih baik itu butuh peran serta yang lainnya juga gitu. Bukan Pemda gitu yang nggak begini, kan ada aturan. Kita itu minta, intinya ginilah, kepada mereka yang makan, tolong tarik 10%, nitip dulu. Kan gitu, bayar 10% sebagai bentuk partisipasi pembangunan daerah, ada perdanya. Nah, disimpan dulu di restoran itu, simpan dulu di hotel itu, taruh di sartorkeun seluruhnya gitu ya. Atau ada juga, saya mah nggak mau pakai itu, mau pakai pajak, saya nggak mau dagang, saya mah nggak mau bayar pajak, saya nitip. Kalau dulu dia tidak berpartisipasi. Nggak suka sama saya, di putaran kedua tahu waktu itu di periode kedua tidak ada banyak pungut saya ke saya, karena saya ngomongin ceplos-ceplos gitu. Nah ini Pak, ngomong-ngomong pembangunan daerah ya Pak. Bapak ini sering dijuluki, dan bahkan sampai sekarang dijuluki Bapak Pembangunan Kabupaten Garut ya Pak. Banyak kebijakan, program, dan lain-lain yang dikeluarkan oleh Bapak. Nah Bapak, dari perspektif Bapak sendiri, program atau kebijakan apa yang dianggap sukses Pak? Saya mohon maaf lah ya, saya itu pada waktu itu ada yang namanya Amazing Garut. Amazing Garut. 2014 itu saya ingin membangun itu harus bagus. Saya sudah frustasi. Di apel saya mengatakan bukan amazing tapi amazing. Karena di sisi perencanaan sampai dengan sisi lainnya itu tidak sesuai dengan harapan saya. Termasuk penyelenggara kegiatan PPK dan sebagainya. Nah, saya ingin ya mengatakan karena ayo kita buatlah. Seperti di Korea Selatan. Saya datang ke Korea Selatan itu tahun 94 pertama kali. Sungainya bagus, kotanya bagus. Saya ingin membuat jogging track di sekitar Cimanuk. Jadi dari mulai Maktal itu bisa pakai jogging track sampai ke Ramayana. Dari berapa kali itu. Baru sekarang juga belum beres. Dan saya ingin ada sarana olahraga yang berkelas internasional supaya tercatatkan. Makanya saya pada waktu itu, ketika saya bahagia, yang paling bahagia saya sekarang itu hanya di GOR. Yaitu akuatik. Mendapatkan sertifikasi FINA. Dan lapangan atletik dan sepak bola. Itu Bapak merasa puas ya untuk itu? Karena itu diakui internasional. Dan saya melihatnya, saya bilang awas. Yang selalu membuat masalah itu adalah percaloan dari proyek.
Biang keroknya di situ. Biang keroknya di situ. Saya itu khawatir ke depan itu karena tidak ada yang seberani saya. Iya, Pak. Saya datang, saya tidak punya benar lah, saya tidak punya hubungan apapun dengan para pembunuh. Makanya saya suruh marah itu apa? Buatlah yang baik. Jadi ada beberapa kegiatan, aduh saya kalau lebih banyak ke daerah, darah itu semakin tinggi. Nah, sekarang ini infrastruktur jalan ya, inilah bapak-bapak yang misalnya Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Ibrahim Haji, bapak-bapak jadi kaya karena saya. Dulu Jalan Ibrahim Haji itu tidak ada jalan, harganya itu 1 juta itu untuk 14 meter. Sekarang 1 juta itu untuk 1 meter. Oke. Dari mulai misalnya Kadungora, Leles, Legong segala macam. Tapi memang Jalan Ibrahim Haji itu top kan, karena sekarang yang pulang dari Darajat, dari Cipanas itu HP-nya pada gitu semua Pak ketika jalan itu. Saya ini sekarang ini diselesaikan. Ada masalah. Sebenarnya saya mau menerobos tapi juga di kita itu ada. Coba gini, saya ini aja. Kita mau membuat jalan, saya sudah mengatakan bahwa jalan dari Lawang Angin dari Cikajang menuju ke Banjarwangi itu di daerah itu sudah tidak layak karena ke sini jurang, ke sini Ini kata PUPR pusat, Pak ini nggak bisa, harus ada jalan alternatif. Saya mau membuat jalan alternatif ya melalui Cilawu langsung ke Banjarwangi. Ributnya yang setengah mati, Pak. Tiba-tiba orang tidak mau panggil Polda, kata, ini ada masalah, padahal persoalan kecil. Saya sekarang mau kebangun tidak bagaimana. Akhirnya terjadi, Bupati mau lagi. Dulu saya udah anggarkan, Pak. Saya ngatakan sekarang ke orang ini, dan yang itu adalah orang-orang sana juga, orang-orang Banjarwangi juga di situ. Sekarang apa? Hanya dengan 4 kilometer kita untuk membandingkan sekitar 9 miliar rupiah. Karena terjadi ke sini jurang, ya ke sini ini ya dari mulai Cikajang itu terus langsung ke sana. Nah di kita, saya dikatakan bahwa pembangunan itu tidak juga lah. Tapi saya membangun ingin kualitas baik ya. Tekad saya adalah membangun kualitas baik, membangun efisien. Jalan menuju Garut itu adalah jalan provinsi. Sampai saya minta-minta ke Pak Aher, Pak Ahmad Heriawan, Pak Gubernur, saya bilang tolong dilebarin. Jalan dari mulai Lebak Cero sampai dengan Maktal sampai dengan ke Pamengpeuk itu jalan provinsi. Zaman saya baru dilebarkan kan. Yang melebarkan Pak Gubernur ya. Tapi ketika saya minta Pak tolong itu di daerah Kadungora, tolong buat flyover lah supaya tidak macet terus. Akhirnya saya buat aja sendiri. Pesanannya gitu. Jalan kabupaten. Jadi orang tidak paham bahwa Garut ini juga dibelah dua dengan dengan Cimanuk. Enggak Cimanuk, Pak, Cimanuk. Jadi Cimanuk kalau memang misalnya Lewi Daun runtuh, jembatan ada baru terasa memang seperti itu. Kita perlu 4 jembatan yang fatal, itu menghubungkan Selaawi ke Malangbong, tidak terwujud karena COVID-19. Saya juga ingin membuat jembatan lagi ya, yang di Ciharemas di atas, yang menghubungkan sampai dengan Munjul, itu satu lagi. Satu lagi adalah jembatan dari Karangpawitan, sekarang lagi dibuat menuju Karangpawitan, di Karangpawitan Ciharus, yang menuju ke itu sekarang sedang dibuat ya. Jadi yang tidak terbuat itu 3 jembatan Cimanuk yang harusnya ada. Saya minta Bupati Garut ke depan bangun itu karena Garut ini terbelah kotanya dengan Cimanuk dan tidak disadari ya kan? Betul. Ketika iya benar. Nah, ada Pak. Tadi kan bicara kebijakannya Pak, bahwa Bapak ini Bapak pembangunan, karena engagement dan juga viewers dan juga followers dari Garut Update ini kebanyakan anak milenial Pak, anak muda. Adakah kebijakan yang secara khusus langsung menyentuh Pak? Atau bisa dimanfaatkan mungkin? Gini ya, ini untuk anak-anak muda Garut itu luar biasa hebat. Hebat luar biasa. Saya ada satu ya, ingin membuat orang-orang Garut itu hebat. Dan sekarang ini saya setelah saya pensiun, saya akan membuka satu sarana prasarana untuk bisa les bahasa Inggris. Sekarang harus dikuasai oleh milenial itu adalah bahasa, attitude, dan juga pengetahuan yang mempunyai sesuatu yang berhubungan bagaimana itu bisa diuangkan. Betul. Makanya sekarang ini saya ada misalnya Gentra Karya itu ingin orang Garut itu menjadi
orang yang bekerja di luar negeri dengan gaji yang besar. Makanya saya ngomong sama diaspora Garut ya, yang ada di Jepang, kamu jangan pulang. Jadi mereka itu gajinya itu 19 juta lah. 19 juta itu mereka ada yang di sana living cost-nya 10 juta, dia 10 juta bisa dikirim ke sini. 10 juta saving di Garut, hebat luar biasa kalau bujangan. 3 tahun nggak ke sini udah dapat 500 juta. Betul. Hebat. Betul, Pak. Nah, tentu saya yang milenial ini, karena Garut itu hebat, ya, hebat sekali dan luar biasa dalam konteks kreativitas anak mudanya, smart city-nya meskipun kita belum sempurna. Ayo kita membuat secara sistemik, secara ekosistem. Karena saya, ini yang tadi saya sampaikan, bahwa Garut itu punya satu cita-cita tentang rasa. Membuat sesuatu itu adalah dengan rasa, supaya rasa itu dipertanggungjawabkan. Ketika saya mengenalkan bakso aci ini, bakso aci itu tidak sembarangan. Diramulah oleh orang-orang Garut sehingga rasanya itu luber di lidah. Dikenang terus. Saya kirimin ke beberapa, semua entitas saya kirimin, semuanya memuji. Dengan kata-kata, saya yang membuat kata-kata itu siapa? Kan kalian semua nih yang membuat kata-katanya. Rasa meninggalkan kenangan yang tidak dapat terlupakan. Kan membuat rasa itu, dia dengan teknokratik, dengan dia diceritakan tuh hebat, yang membuat ini kalian ini hebat. Yang buat adalah milenial Garut. Itu sebagai salah satu ya. Dan tentu yang lainnya, ini yang penting itu adalah pergaulan. Pergaulan itu penting. Karena kalau kita tidak gaul, kita tidak ada ini, kita tidak akan bisa. Sekarang ini dunia itu sudah nyatu. Ya, saya punya anak, satu di Amerika, satu di Inggris, dan satu di Australia. Saya bisa ngomong, ya, dengan hitungan ini sudah ada. Nah, tentu saya berharap bahwa kondisi yang terjadi sekarang ini adalah jangan khawatir. Sumber daya milenial Garut itu kalian ini luar biasa, luar biasa. Dan untuk bisa menuju yang lebih baik lagi ke atas sana itu, jalannya harus menapaki dengan jalan yang bisa memberikan keyakinan ya, bahwa jalan itu menuju kesuksesan. Karena saya juga prihatin, terus terang sangat prihatin generasi muda. Hanya dengan tersinggung, dengan entah alasan yang jelas atau apa, seorang relawan dibunuh. Kan itu juga generasi muda, jangan mengatakan bahwa ada seperti itu. Jangan kita nutup mata yang baik-baik aja, jangan yang ini. Padahal kita, ya ada yang karena kemiskinan, karena berbagai macam apa. Ada orang yang membuat usaha, dia tidak bisa lah masuk ke karaoke, masuk apa tanpa minuman keras, itu tidak ada. Ada juga. Jadi kita berbagai macam persoalan itu ada. Pemerintah bisa hadir di mana, APH bisa hadir di mana. Tapi kebaikan, kebajikan itu percayalah ada di dalam diri manusia. Saya kemarin bicara karena pas kita adalah tim yang mengadakan negosiasi ya, untuk mendatangkan ahli sidat. Jadi kemarin itu saya ke Jepang, saya ketemu dengan wali kota dan saya ketemu dengan 4 profesor. Nah, bulan depan datang ke sini, bahwa Garut itu berbatasan dengan laut. Saya mengatakan bahwa Garut Selatan ini, ya terlepas dari apapun kondisi yang sekarang ini, tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Bagaimana akhirnya connect ya dengan Pak Dubes, Pak Heri Ahmadi, ini terima kasih Pak Dubes ya. Saya pertemukan dengan ahli sidat. Ternyata setelah diteliti, mereka lebih punya data, kan sekarang di internet, di Google. Garut itu ada 5 sungai yang bagus. Jadi ada perlambatan, jadi misalnya sungai Cisanggiri, dari Cibalong kan melambat gitu, karena si lautnya tinggi, ini. Nah, itulah tempat untuk sidat. Budidaya sidat itu sudah di situ? Iya, dia di situ. Nah, kita punya 5. Cimerak, Cisanggiri, terus satu lagi saya kalau Cilaki tidak termasuk, kemarin itu ada yang di Mekar Mukti dan ada yang Cikelet ya, di mana pokoknya ada 5 lah yang kemarin itu termasuk yang suka banjir wae tadi daerah Pamengpuk itu bagus untuk sidat. Nah, didatangkan saya ke sini, ayo kita ke sana gitu ya. Jadi dan sidat itu sudah mau diterima sebagai barang untuk ekspor ya. Pasarnya sudah ada berarti? Wah, pasarnya tuh
pasarnya luar biasa lah. Pasarnya itu makanya mereka mau melatih kita ya. Dan yang sudah dilatih itu adalah Cilacap gitu ya. Cilacap itu. Jadi tidak semua sungai itu bagus. Garut itu ada 5 bagus karena ngeyeme lah gitu ya. Istilahnya mah ngeyeme karena di sini ini yang lautnya datang di sini. Nah, ini aliran tenang ya berarti ya. Aliran tenang ya, ngeyeme gitu. Nah, tidak kalau yang deras itu tidak bisa. Nah, saya sekali lagi ayo milenial belajar bahasa Inggris, attitude yang baik. Kita meraih kesuksesan itu adalah masa depan kita. Itu tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan. Tapi saya yakin dan saya percaya dan sudah dibuktikan memang milenial Garut itu hebat-hebat lah. Seperti itu. Artinya dari Bapak soft skill, networking, sama attitude ya Pak? Iya, hanya itu. Kita kurang apa? Siap. Hebat kayak gini, hebat saya. Pak, tadi sempat disinggung soal program Gentera Karya Pak. Kemarin-kemarin sempat ada pemberitaan yang heboh tuh soal Bupati Garut katanya disentil KPK karena perjalanan dinas ke Jepang. Itu bisa dijelaskan nggak Pak seperti apa itu? Begini, itu kan ada SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Itu kan tidak di DPA. Jadi itu kan di tag, ada salah tag, kan membaca. Kalau kita melihat dari Deputi KPK itu menyatakan kalau untuk apa ya? Ini ada untuk dimasukkan ke kemiskinan gitu. Itu salah ngetag, Pak. Salah membaca. Karena tidak ada, untuk kemiskinan itu tidak ada itu. Yang ada itu adalah kita ingin anak-anak 42 orang yang anak-anak ini itu bekerja di Jepang dibayar oleh APBD. Nah, ini dianggap sebagai perjalanan dinas. Itu ngeteknya salah. Dan sekarang kan clear, Pak. Clear. Dan kami ke Jepang itu adalah untuk memastikan kontrak dulu, memastikan ada segala macam, datang dengan duta besar segala macam. Ya, itu memang dalam konteks apa? Kita memasukkan, mempekerjakan orang di luar negeri dari anak-anak miskin di sini sebagai salah satu strategi. Ini satu strategi mengentasan kemiskinan. Karena yang boleh pergi itu adalah orang yang tidak mampu. Ada anak yang yatim, ada dicek nih 42 itu kan. Saya terbuka kepada siapa untuk menyampaikan seperti itu ya. Dan sekarang ada 4 yang mau berangkat, tapi Jepangnya mintanya 1.000. Setahun itu orang itu 1.000. Wah, ada kontraknya, ada ininya, 1.000 lah ke kami gitu. Nah, 1.000 itu malah sekarang ini ada doktor ya, ada doktor yang sekolah di Jerman, tapi bukan orang Garut, tapi anggaplah orang Jawa Barat lah ya. Dia udah menemukan satu pasar pekerjaan itu di Jerman dan meminta 25 orang ke Jerman. Nah, saya diminta untuk ketemu wali kotanya, kalau memang mau, oke. Untuk ke sana, tapi saya nggak bisa berangkat awal, duit sendiri aja ke sana. Untuk meyakinkan. Jadi di luar negeri itu memang memerlukan sesuatu hal yang harus kita respon dengan baik, itu adalah tenaga kerja terdidik. Saya kemarin ke Italia ketika ada itu. Ketika di hotel di Italia, saya di hotelnya hotel biasa. Pas di bawah, di lantai bawah itu, yang melayani saya itu adalah orang Filipina, perempuan Filipina. Dia gajinya ya sekitar 28 juta. Dia bayar kasih ke itunya itu 15 juta. Dia ngasih 1.000 katanya. Dia bayar 2.000, berarti 2.000 euro gajinya, dia kirim 1.000 euro, 1.000 euro. Jadi sekitar 17 juta dikirim. Coba kalau ada orang 1.000 orang Garut di situ. 17 miliar. Artinya kalau kembali lagi ke program Gentera Karya, sebetulnya programnya bagus itu Pak. Bukan, itu harus dipertahankan. Karena saya sudah menyampaikan ke Kopsubgah bahwa ini, oh iya, paham. Artinya hanya ada mispersepsi saja dari kemarin itu Pak. Bukan, iya, memang enggak. Dari awalnya juga itu ya, mengatakan, oh itu di Garut itu ada untuk perjalanan luar negeri, untuk apa ya perjalanan ke luar negeri. Nah, padahal di situ itu adalah perjalanan ke luar negeri untuk membiayai. Tapi karena dulu di atas ya perjalanan luar negeri. Judul besarnya itu Pak yang jadi. Tapi kalau kita lihat DPA, dokumen pelaksanaan anggarannya, ya itu ada. Untuk membiayai itu Pak ya? Membiayai, Satu lagi Pak, Garut kemarin-kemarin sempat viral tuh, karena katanya akan membuat sebuah film Indonesia Korea gitu Pak. Dan yang akan menjadi aktornya adalah aktor ternama Korea, Kim Bum gitu. Kenapa itu jadi trending topik di internet? Karena memang pecinta K-pop ini luar biasa banyak ya Pak di Indonesia. Cerita tentang film itu. Gini,
Jadi kita sebenarnya udah lama itu ya, waktu sebelum COVID pun itu sudah ada gagasan secara komersil ya, tidak dokumenter tapi secara komersil mengangkat cerita ini, karena menurut orang Korea setiap malam itu, ini saya bilang benar atau tidaknya, tapi memang mungkin juga ya, setiap hari 35 juta orang Indonesia nonton film Korea. Betul. Nggak tahu orang Garut dari berapa ratus ribu yang nonton dari 35 juta. Nah dengan dasar itulah yang mau dibuat komersil ya. Nah, saya ngobrol-ngobrol. Nah kemarin itu saya ketemu dengan Pak Dubes Korea ya, menyatakan bahwa mendukung, dan sekarang lagi proses. Cuma sekarang ini ada satu situasi ya, karena kita harus ada perang-perangan ya film itu, betul. Ada beberapa yang harus memerlukan. Dan ya pasti kalau orang artis Korea datang ke sini ada kerumunan massa. Nah ini lagi diatur, ini lagi ada pengaturan sebab setelah tanggal 3 November ini kita dibatasi karena ada pemilu legislatif dan pemilu presiden. Tidak boleh ada keramaian, tidak boleh ada aturan-aturan yang sekarang itu diambil alih 70% sama ketentuan Bawaslu. 70% itu Pak? 70% itu kan sekarang setelah tanggal 3. Termasuk saya pun kan ditentukan, kalau saya mau itu Sabtu Minggu boleh kampanye kan oleh politisi ya. Nah termasuk di sini sudah di bawah Mabes Polri dan Bawaslu ya, yang mengatur kegiatan-kegiatan menuju kita di pemilu presiden dan pemilu ini. Negosiasi nanti kita akan ada malam investasi ya, akan mendatangkan juga ini ketemu ya sekarang ini. Karena melibatkan Kementerian Pertahanan ya, karena pinjem ya ada kita ini kemarin tuh memerlukan tank wajah ya. Betul. Nggak tahu di mana lah, saya juga nggak ngerti buat produksi film itu. Memang ini sudah oke ya, semuanya sudah oke. Kim Bung dan Maudi sebagai aktor utama itu sudah oke. Tapi kemarin itu ketika kita sebenarnya ingin lebih cepat ya, merekanya tidak bisa karena harus ke keliling di mana, keliling Timur Tengah yang itunya siapa, Kim Bungnya. Jadi kita juga setelah tanggal 3 ini kita menunggu konfirmasi selanjutnya. Oke. Masuk ke politik bahasan pemilu 2024 dari kacamata Bapak, gimana Bapak memandangnya? Jadi pemilu 2024 itu sebenarnya bagi kita semua, bagi masyarakat, terutama saya sering ke desa ya, hal-hal yang rutinitas. Ketika mau mendekati pemilu banyak baligo ya, banyak apa, banyak yang datang, yang tidaknya banyak yang senyum-senyum lain sebagainya. Nah tentu saya berharap ya kita harus meningkatkan partisipasi. Berdasarkan data survei, maksimal kita ini hanya 72% yang berpartisipasi. Nah milenial ini menentukan karena setiap tahun 17 tahun KTP akan diterima oleh anak SMA ya, dan selanjutnya dia bisa menjadi pemilih. Ini adalah harus sebagai generasi milenial ya, ini juga harus ikut serta. Siapapun yang mau dipilih dengan persepsi perasaan apapun, dan tidak ada yang larang. Masuk ke kantong bilik suara, mau siapa yang suka atau tidak suka ketiga-tiga balik lagi, nggak ada masalah kalau sudah pergi. Itu tidak ada yang melarang. Tapi kalau menyatakan bahwa apatis sebelumnya itu tidak bagus, tidak mencerminkan intelektual, tidak mencerminkan sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap masa depan. Dengan alasan apapun, hak untuk menentukan pemimpin itu adalah harapan masa depan bagi yang lain. Meskipun beda pilihan, saya mau ini presidennya, saya mau ini, nggak ada masalah. Nah tentu saya berharap ya milenial Garut dalam menentukan pilihan ke depan ini juga bertanggung jawab untuk masa depan bagi orang lain. Tengaruh lah ya presiden, tengaruh ayah gubernur, tengaruh ayah bupati. Ya, tapi misalnya ada beberapa kebijakan-kebijakan yang mana orang kan sering ini ya. Tahun depan saya pastikan ya bahwa di Garut itu akan dijadikan arena lapang sepak bola. Saya ingin ada SSB yang baik karena akan dibangun ya. Sekarang nanti Desember itu beres dulu ya.
beres dulu Kerkop itu kelas internasional itu ininya apa? Jadi lapang sintetis itu Pak, betul. Yang di Kerkop itu. Di rumputnya diganti jadi sintetis itu betul. Ya, diganti sintetis tapi yang internasional ya. Sintetis karena di situ ledok wae ya. Jadi pakai sintetis. Dan semua sekarang sudah mulai sintetis. Jadi selain daripada lapang yang ada di Kanjeng Dalem ya, di Stadion Kanjeng Dalem itu nanti Jaya Raga dengan Kerkop tahun ini, tahun depan Jaya Raga ini, dan kita juga bangun tahun depan itu di Garut Selatan 1. Siap. Karena yang jadi persoalan itu selalu rumput. Nah makanya sekarang ini kenalah ada rumputnya tebal, udah ada teknologi bahwa meskipun di bawahnya beton ya, kan sekarang sudah jadi itu. Jadi kenalah agak susah etik malah daripada ledok. Betul. Nah ini Pak, berbanding lurus dengan tren milenial ini Pak. Tadi dibahas pemilu 2024 gimana, banyak juga yang politisi baru, caleg-caleg baru atau yang mencalonkan baru, termasuk yang milenial Pak. Nah menurut Bapak ini apa hal yang paling urgent Pak, yang harus dimiliki oleh mereka? Nah yang milenial itu kan banyak orang muda dianggap dia punya berpengalaman, tapi tidak sekarang ini. Orang muda itu gagasan-gagasannya banyak. Jadi orang muda itu idealismenya murni. Tinggal dia mendalami kan. Sekarang mendalami sesuatu kan gampang dari internet, dari apa tentang satu masalah. Kalau dia mendiskusikannya dengan baik ya, melihat satu masalah itu akan baik. Maka persiapkanlah. Setiap orang sekarang itu harus memahami inti persoalan. Karena generasi muda ini dia sudah membuat sedikit-sedikitnya ya misalnya skripsi, membuat tesis, seperti Kang Hakim ini membuat tes itu ada penelitian. Jadi inti masalahnya apa? Nah itu baru dia harus berbeda dengan yang senior-senior, yang tua-tua. Jadi adalah menganalisis setiap masalah itu dengan tepat, ya, menggunakan pendekatan-pendekatan teknokratik. Tidak pendekatan terhadap isu, terhadap prasangka, praduga, segala macam, tidak boleh. Harus diukur. Keterukuran itu harus pasti, jelas, harus jelas. Jadi pola pikir milenial ini akan sangat dihargai lah oleh para masyarakat ya. Oh si Eta mah bener, itu suudon gitu. Oh si ini mah bener, analisisnya halus bener. Kemiskinan teh orang tuh tidak cenah miskin. Dan miskin teh orang tuh cenah bapak saya misalnya punya tanah 1 hektar. Dan bapak saya anaknya 4 dibagi 4 kan, jadi letik gitu. Bahwa bapak saya 1 hektar tanahnya, aki saya cina gitu. Nah seperti itulah ya, berpikir dan modal yang utama adalah itikad baik. Ketika kita sudah beritikad baik, ingin membuat sesuatu dan apalagi ingin hidupnya bermanfaat bagi orang lain setelah mendapatkan tempahan ilmu baik SMP, SMA ya, baik di perguruan tinggi, diaplikasikan itu akan menjadi bagian yang wah keren lah. Yang saya intinya milenial ini harus sudah punya baik kemampuan intelektual dan ya termasuk moral, termasuk integriti ya. Jadi sekarang ini ya, yang bisa hidup tenang itu adalah orang yang berintegritas, siapapun. Siapapun. Yang saya rasakan ya, kalau kita merasa integritas kita ada, siapapun. Kalau kita dengar-dengar yang sekarang mana yang benar itu semua. Kalau kita lihat dalam konteks kita sebagai Muslim ya, manusia pertama itu adalah Nabi Adam. Diciptakan Allah dari tanah surga. Dari tulang rusuklah Nabi Adam itu Allah menciptakan Hawa. 2 orang ini kan di surga. Ada kehilapan, ada apa? Dalam konteks itu kan semua manusia pasti ada salah. Tidak ada yang tidak salah kecuali satu Rasulullah SAW. Nah, dalam konteks itu sebagai Muslim kita harus paham bahwa kita ini pasti akan ada pikiran-pikiran jahat, ada pikiran-pikiran apa. Nah, memitigasinya bagaimana? Saya sebenarnya 10 tahun jadi bupati, banyak godaan. Banyak godaan. Terus terang yang berat itu adalah menahan godaan. Kita sebagai manusia, janganlah menganggap siapa tidak ada. Sebagai manusia, kita pasti suatu waktu tidak tahan dengan godaan. Nah, 10 tahun yang membahagiakan saya meminimalisir godaan itu. Justru kesuksesan tertinggi Bapak adalah Bapak tidak tergoda gitu. Nah, saya ada ini. Ketika saya ini true story ya.
Ketika saya serangan jantung, saya dari Garut, Rumah Sakit Garut menuju Santosa itu saturasi saya turun terus. Kalau saturasi turun karena saya ada oksigen, masih ketahan sama oksigen. Engapan, sesak. Nah, disitulah rahasia saya dengan Allah apa yang terjadi. Jadi terlalu lama itu Garut, Bandung itu bagi penyakit jantung yang terkena Pak. Di atas 30 menit itu, wah, berat. Berat. Nah, tentu rahasia kita dengan Allah itu kan ada. Oh, saya. Makanya sekarang ini integritas itulah yang. Tapi karena memang berbagai persepsi orang kan bisa menilai, terserah. Betul. Tapi ya kita katakan harus rendah hati. Tidak ada orang yang sempurna. Termasuk para politisi nih. Itu Pak, bisa dipesan itu kan. Tidak ada yang sempurna. Kita ini apa? Ya, kita ini apa? Lihat sejarah pertama manusia hilap, memakan buah holdi, diturunkan oleh Allah ke dunia. Maka Nabi Adam bertobat. Robbana dolamna ampusana wa ilam takbir lana wa tarhamna nakunana minal khosirin. Apalagi kita. Ya. Jadi saya suka melihat politisi, calon presiden, wah, pang bersih, pang hebat. Jangan takabur dengan orang. Ya, ini. Artinya sebagai manusia biasa gitu, kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi selama kita on the track untuk kebaikan ya maju aja gitu Pak. Ya, kalau saya prinsipnya bahwa misalnya begini, saya dari partai A. Ketika saya punya gagasan, partai B tidak suka, partai C tidak suka, partai kan tidak suka. Dengan dalih apapun juga perbedaan partai juga menjadi masalah. Oh, kalau memuji si Eta halus satu yang menang partainya. Di politik ini berbeda. Ada strategi politik yang harus menghalalkan berbagai cara. Politik santun ada. Tapi ketika kita sudah menentukan pilihan, itu hebat. Masyarakat yang kebanyakan ya tidak mau pernah memberikan dorongan. Jadi mereka yang membuat kekacauan itu akan jadi malu. Dan ini yang harus ada pemahaman ya, terutama nih para politisi muda. Pencitraan itu sekarang sudah tidak zamannya lagi karena lihat fakta. Faktual ya. Jadi sekarang begini ya, kalau wah ini pemimpin hebat, pemimpin juara, akan dirasakan sama orang yang hari ini ada. Saya mah hese kumaha. Kayak tadi sama Mak ngaduh BPJS. Nah ini ada guru ya karena dengan didik saya. BPJS saya makanya tuh ada mama antri we cenah gitu. Sok mayar 10.000 we mama. Nah Pak, kalau pandangan Bapak bahwasanya politik ini ada satu sisi menghalalkan segala cara. Nah, bagaimana Pak ini etika politiknya Pak? Yang dimaksud etika politik? Nah, etika politik itu hanya ada di politisi sejati. Karena partai itu mempunyai tujuan semuanya adil dan makmur ya. Indonesia sejahtera, Indonesia maju. Semua partai politik, tidak ada yang tidak. Nah, cuma kan individu kan ada saja. Karena untuk menjadi anggota DPR harus mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam bentuk elektoral. Harus memilih, harus berpihak. Ya, artinya ada yang namanya janji kampanye. Nah itulah yang semua ada proses-proses jadi kampanye. Namun tidak berjanji saya tidak bisa. Nah, pokoknya masa saya menang jembatan lah. Ada apa. Terkait itu Pak, yang paling kita tunggu nih, sekarang mulai banyak diperbincangkan nih. Katanya Ibu mau jadi suksesor Bapak sebagai bupati, gimana Pak pandangan Bapak sendiri? Kalau saya, Ibu Diah ini, dia sebagai ibu rumah tangga dan ketua partai. Ketua partai sudah memberikan semangat ya. Saya tidak berbicara apapun karena 10 tahun saya dengan Dr. Helmi ya. Ada juga dengan yang lain saya bergaul lah. Kalau istri saya itu adalah dia ingin memberikan semangat bagi partainya. Sedangkan saya dengan istri saya berbeda partai. Dan benar-benar saya berbeda partai, Pak. Saya berbeda prinsip. Tapi di rumah tangga kami sama-sama aja. Jadi kami melihat saja dulu partainya itu bagus atau tidak, terserah dengan partainya. Jadi bukan suksesor saya untuk mengalahkan, tidak, karena memberikan semangat sebagai ketua partai ya. Terus di belakang juga ada
caleg DPR RI yang artis itu di belakang itu ada yang lagi ngobrol gitu ya. Nah tentu saya berharap ya kita memberikan dampak terhadap keinginan-keinginan yang diinginkan masyarakat, siapapun calon yang masyarakat. Tapi yang tadi itulah, satu saya ingatkan, Garut masih tertinggal dengan IPM. Harus ada kemampuan lebih lah untuk itu. Melebihi saya, melebihi siapapun. Yang kedua, ini yang harus dipahami, anatomi daripada APBD Garut. Karena Kabupaten Garut adalah kabupaten yang saya berani mengangkat P3K sampai 10.000. Itu luar biasa. Dari belanja modal untuk infrastruktur bergeser untuk belanja P3K. Anggaran kita tidak begitu bagus karena PAD kita sangat rendah. Jadi yang tadi saya katakan, sumber-sumber pendanaan dari lokal Garut itu sangat sulit. Terakhir Pak, kemarin-kemarin ada berita mengenai katanya Bapak berniat mencalonkan diri menjadi gubernur. Gimana Pak? Ya saya akan ikut proses dan ini adalah serius. Saya sangat serius dan saya sudah memperhatikan 25 tahun lalu. Saya hari ini adalah Ketua HKTI Jawa Barat. Saya punya infrastruktur. Dan saya lihat Jawa Barat itu bahaya kalau tidak membangun sumber daya alam yang berbasis ketahanan pangan. Saya adalah Magister Pertanian lulusan Universitas Padjadjaran 2002. Dan saya lama di HKTI dan ini saya serius bukan. Sangat valid. Dan saya sudah mempersiapkan. Cuma kenapa kita belum melakukan langkah-langkah? Karena kita ingin mensukseskan dulu ketua umum saya jadi presiden. Saya ikuti proses di partai saya dulu ya, belum apa. Tapi nanti lihat ya, kawan-kawan saya yang di 27 kabupaten kota sekarang ini sudah ancang-ancang, tapi tidak dulu. Setelah nanti presiden ya, baru sosialisasi kita lakukan dengan masif. Tentang takdir itu tidak menjadi bagian ya, tapi ke arah sana nasional. Baik menyangkut masalah biaya, mau infrastruktur dan sebagainya. Bukan kami tidak punya, kalau banyak uang, tidak adalah orang yang punya uang banyak. Sekarang misalnya Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, kalau lihat harta kekayaannya, tidak mungkin dia menjadi calon presiden, wakil presiden. Tapi kan ada cara, yang namanya fundraising, ada apa. Tapi rasional, saya adalah idealisme bahwa Jawa Barat itu bahaya. Dalam kondisi sekarang ini, tidak berpikir terhadap ketahanan pangan karena mulut orang Jawa Barat ada 50 juta. Rakyat Jawa Barat itu 50 juta. Sumber daya alam, terutama air yang mengalir semakin hari semakin menyusut. Alih fungsi lahan yang semakin masif ya, untuk industri, untuk apa. Dan generasi muda sudah meninggalkan dunia pertanian. Sedangkan di kita tidak bisa dengan industri, dengan mesinisasi, dengan mekanisasi. Ya. Karena tanahnya adalah bergelombang. Di Garut kan tidak bisa kayak di Eropa. Pakai mekanisasi. Sebelum kita tutup, Sobat GU, kita mau minta ujangan dulu dari Bapak. Pak, tips menjadi pemuda yang baik ala Rudi Gunawan seperti apa, Pak? Jadi, pemuda yang baik adalah kita harus memejamkan mata. Bahwa kita adalah doa dari orang tua. Tidak ada orang tua yang mendoakan kita tidak baik. Karena anak soleh itu menjadi dambaan siapapun orang tua. Karena akan menghantarkan dirinya ke surga. Nah, bagaimana caranya bahwa kita adalah pemuda yang mempunyai kualitas lahir batin. Kita tetap yang pertama adalah apa yang ilmu kita dapatkan, kita aplikasikan di jalan yang lurus. Yang kedua, semua sarana dan prasarana perubahan dunia itu ada di dalam teknologi. Meskipun 4.0 ya itu mengakibatkan orang yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi berantakan. Tapi tidak melihat ke posisi itu. Yang kita harus lakukan bahwa kita harus punya masa depan. Seorang manusia masa depannya adalah keluarga. Keluarga itu adalah istri dan anak-anak. Pejamkan mata sekali lagi. Dari mana kita menghidupi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dengan istri tercinta, suami tercinta, dengan anak-anak yang sangat hebat. Baik, terima kasih. Kita tentunya akan kembali lagi dengan bintang tamu yang istimewa. Terima kasih.